Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PGMI D3 dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran MISD dengan materi tes, pengertian, perencanaan, dan etika tes akan sedikit memaparkan tentang penjelasan pengertian tes. Tes merupakan alat untuk memperoleh informasi hasil belajar peserta didik yang memerlukan jawaban benar atau salah. Tes merupakan salah satu alat untuk pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik atau objek, dan objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik. Tes dapat diartikan sebagai perangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang triad, sifat, dan atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlalatun Nikmah, NIM T 2019-4108. Di sini saya akan melanjutkan diskusi kelompok 1. Kegunaan tes. Kegunaan tes itu dibagi menjadi 3. 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan terapi yang adekuate. 2. Tes formatif. Tes ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes formatif dapat dilaksanakan pada akhir setiap program pengajaran. 3. Tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pembelajaran, pemberian sekelompok program pengajuan atau program yang lebih besar. Saya Selatur Rahmah sebagai pemateri 3, yaitu tentang etika tes. Ada beberapa etika dalam tes, diantaranya yaitu yang pertama, yaitu kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik secara individual maupun kelompok. Hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain apabila A. Ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Yang B. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala atau membahayakan dirinya atau membahayakan kepentingan orang lain. Yang C. Penyampaian hasil tes tersebut kepada orang lain jelas-jelas menguntungkan peserta tes. Yang kedua, keamanan tes. Tes merupakan alat ukur yang hanya dapat digunakan secara profesional dan tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan pendidik. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin keamanan tes, baik sebelum maupun sesudah dikenakan. Yang tiga, interpretasi hasil tes. Hal yang penting mengandung kemungkinan menyalahgunakan tes adalah menginterpretasi hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat, yaitu penggunaan tes. Ada beberapa petunjuk praktis yang hendaknya ditaati oleh pendidik dalam penggunaan tes hasil belajar. Di antaranya yaitu yang A, pelaksanaan tes hendaknya diberitahu terlebih dahulu kepada peserta tes. Yang B, sebaiknya pendidik menjelaskan cara menjawab yang dituntut dalam suatu tes. Yang C, sebaiknya pendidik justru memotivasi peserta tes mengerjakan tesnya secara baik. Yang D, bila pendidik menggunakan tes baku, maka hendaknya pendidik tersebut bertanggung jawab penuh terhadap kegunaan tes tersebut. Tidak ada tes baku yang boleh digunakan dalam latihan. E, seorang pendidik dapat menggunakan hasil tes untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta tes, asalkan hal tersebut tetap menjadi rahasia peserta tes dan pendidik yang bersangkutan. Ini saya Iin Eno Rofiah dari kelas D3 PGMI semester 3, NIM T 2019-4091. Di sini sebagai materi
Di sini saya sebagai materi keempat atau materi terakhir akan menjelaskan tentang perencanaan tes. Merencanakan tes merupakan salah satu langkah yang tidak boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran. Ada 9 langkah dalam merencanakan dan menyusun teks, sehingga menjadi tes yang baik dan dapat dibukukan. Di antaranya yaitu pengembangan spesifikasi tes, penulisan soal, penelah soal, pengujian butir-butir soal secara empiris, merakit soal, melaksanakan tes, pemberian skor, menganalisis butir soal, dan yang terakhir, pelaporan dan pemanfaatan hasil tes. Baik, dan kesimpulan dari materi ini yaitu tes merupakan alat untuk memperoleh informasi hasil belajar peserta didik yang memerlukan jawaban benar atau salah. Dan kegunaan tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Dan ada beberapa etika dalam tes diantaranya yaitu kerahasiaan hasil tes, keamanan tes, interpretasi hasil tes, penggunaan tes. Baik, saya dari perwakilan kelompok pertama, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.